Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nanti sebelum ke Mas Husin dan ke Mas Fuad, saya mau ke Prof. Muzakir terlebih dahulu untuk mencermati ketika ada tudingan fitnah begitu ya, dengan narasi-narasi yang dibangun di media sosial. Nah, Prof. Muzakir mungkin juga kan sudah mengamati apakah dengan narasi-narasi yang dibangun ini sudah memenuhi unsur fitnah sehingga bisa dilaporkan dengan dasar Undang-Undang ITE, Prof. Jadi kalau saya berpendapat begini, yang pertama itu ya. Jadi kalau orang itu menarik dana dari masyarakat, terus kemudian dia harus bertanggung jawab kepada masyarakat, itu prinsipnya seperti itu ya. Jadi itu memang harus begitu dilakukan. Ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak tadi sudah benar juga bahwa dia harus memberitahu kepada masyarakat. Kalau belum memberitahu, itu ya mungkin tadi sudah dijelaskan ada prosedur yang kalau memberitahu itu harus ada dokumennya. Kalau belum ada dokumennya belum memberitahu gitu. Tapi prinsipnya hak orang itu bisa bertanya terhadap pengumpulan dana masyarakat. Ya. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau bicara dalam konteks hak masyarakat tadi, ya saya jujur aja gitu loh. Umumnya kalau orang mau bertanya kepada lembaga yang menarik dana itu dan dia itu menyumbang, itu ada legalitas moral untuk bertanya lah gitu. Jadi saya ulangi lagi, kalau dia ada nyumbang ya, kepada sebut saja melalui lembaga sumbangan yang sedang kita bicarakan ini, terus kemudian dia ada bukti sumbangan, terus kemudian bertanya, sumbangan ini nanti bisa dilaporkan atau tidak dan sebagainya. Dia mempertanyakan uangnya ya sebagai donatur, uang saya kemana begitu ya? Ya itu masih ada legalitas moral lah, istilah bahasanya legalitas moral untuk bertanya gitu. Tapi kalau nyumbang aja enggak, ngotak-atik laporan orang ya rasanya kurang pas. Itu kecuali yang dilakukan oleh misalnya ya, pejabat publik yang terkait dengan pengawasan terhadap dana tersebut, itu bisa diterima lah gitu. Tapi kalau orang nggak nyumbang enggak, tapi ngobrak-ngabrik memberi image yang negatif, ya sebaiknya jangan dilakukan lah ya. Karena dengan cara begitulah menurut saya image-nya nggak menjadi bagus gitu. Terutama bagi orang yang bertanya itu udah nggak nyumbang, ngotak-atik ke sumbangan orang lain misalnya. Sementara yang menyumbang pun lillahi ta'ala, istilah bahasa agama, itu tidak menjadi masalah. Ya, yang kedua tadi ditanya itu terkait dengan ITE bagaimana gitu. Maka saya ingin sampaikan dalam ITE itu prinsipnya begini, lihat orang itu punya itikat baik atau tidak untuk membuat pernyataan-pernyataan di depan publik. Ya. Kalau bertanya itu sesuatu hal yang wajar, tapi bertanyanya harus kepada orang yang kompeten untuk itu. Jadi kalau misalnya bertanya kepada lembaga yang bersangkutan, bertanya, Pak, saya minta laporan, pasti akan dijawab nanti kalau selesai pasti akan laporkan, kan? Biasanya begitu. Tapi kalau belum selesai pasti tunggu lagi, nanti kita ada satu proses. Tapi jangan kemudian membuat statement di publik, ini yang sekian miliar nggak dilaporkan, itu salah. Itu yang tadi saya katakan bahwa ada mengarah kepada tindakan yang disebut itikat buruk yang kriminal. Itikat buruk yang kriminal itu maksud saya begini. Dia punya itikat buruk ya karena bertanya kepada publik, tapi inti konten dari pertanyaannya itu lebih bersifat namanya praduga ya. Praduga bersalah atau istilah bahasanya kontennya berisi tuduhan atau fitnah. Itu yang tidak boleh. Tudingan ya. Maka saya menghimbau atau menyarankan semua pihak yang terkait dengan ini ya tanya aja kepada lembaga yang bersangkutan terlebih dahulu gitu ya. Kan nanti terakhir umumnya yang saya baca melalui media Republika segala itu mesti ada pertanggungjawaban hukum. Kalau tidak, tanya aja langsung kepada yang bersangkutan. Sehingga itu tidak membangun image publik yang negatif. Demikian. Prof, kalau berbicara tadi sempat ada pertanyaan dari Mas Husin ke Mas Fuad begitu mengenai izin-izin. Apakah memang kalau penggalangan dana, kan kita kalau berbicara mengenai penggalangan dana banyak sekali di Indonesia. Dari lembaga, individu, macam-macam begitu ya. Memang harus ada izinnya walaupun sebenarnya dananya dikirimkan juga ke lembaga-lembaga yang memang sudah terdaftar, Prof. Ya itu prinsipnya begini, apapun yang menarik dana masyarakat itu harus ada, kalau dulu izinnya pada Kementerian Sosial. Ya harus ada, karena itu dana masyarakat gitu ya. Tapi kalau sumbangan-sumbangan bersifat internal organisasi itu tidak perlu ya. Misalnya jamaah masjid ada sumbangan kota amal di masjid, nggak perlu. Ini dana masyarakat publik yang semua orang bisa. Itu memang harus ada izin untuk melakukan itu. Oke. Nah, Prof, kalau satu lagi tadi Mas Husin juga sempat mempertanyakan soal validitas ya, validitas dari bank gitu ya. Nah, itu juga menjadi hak si orang atau siapapun yang ada di negara ini ketika melihat ada suatu proses penggalangan dana. Oh, tidak bisa, itu nggak bisa semua orang bisa masuk seperti itu, tidak. Maka tadi saya katakan,
orang itu nyumbang atau tidak gitu. Kalau tidak nyumbang ya jangan berbuat sesuatu yang seolah-olah dia menyumbang dan dia tanggung jawab sumbangannya gede dan seterusnya. Terus dia seolah kalau itu disalahgunakan dia menderita kerugian dan seterusnya. Tidak boleh. Tadi sudah saya terangkan bahwa boleh melakukan itu apabila dia punya jabatan mempunyai fungsi pengawasan. Oleh undang-undang diberi pengawasan. Karena misalnya ada sebut saja Kementerian Sosial itu diberi tugas untuk mengawasi. Kementerian Sosial melakukan pengawasan. Sah saja untuk bertanya tentang itu. Tapi yang tentu saja harus berdasarkan pada prinsip menghargai lembaga yang lain. Misalnya dipanggil untuk bisa memberi laporan. Misalnya. Jadi formalitas, jadi jangan ada formalnya itu harus ada. Jangan sampai nuduh-nuduh macam-macam, tolong buka sekarang dan sebagainya. Itu nggak boleh, etikanya juga tidak boleh. Dan kemudian tadi sudah saya katakan, udah nggak nyumbang, ngobrak-ngabrik orang sumbangan itu seolah-olah begitu. Jadi kita kan istilah bahasa dalam hukum pidana itu harus praduga yang baik, praduga baik, ya. Praduga tidak bersalah gitu ya. Maka tekniklah sudah baik. Saya punya historis gitu ya. Orang bertanya terkait dengan masalah kesehatan. Pertanyaannya dipublikkan, tidak langsung kepada lembaga yang menangani masalah komplain terhadap rumah sakit. Gitu. Akibatnya dia menjadi tersangka dan akibatnya dia harus bertanggung jawab terhadap publikasi terhadap rumah sakit itu. Padahal kalau dia langsung ke lembaga yang terkait dengan rumah sakit, lembaga yang bersangkutan atau lembaga komplain itu tanpa harus publikasi, kan tidak ada mengandung unsur haknya dipenuhi tapi tidak harus dengan berefek kepada pencemaran nama baik orang lain. Karena itu bisa merugikan orang lain begitu. Oke. Nah, Prof, ini kan timnya Ustadz Adi Hidayat juga sudah mempersiapkan, bukan mempersiapkan karena sudah masuk ya ke ranah hukum. Meskipun tadi Mas Fad sudah menyebutkan sebenarnya belum ada nama yang disebut oleh Ustadz Adi Hidayat. Nah, dengan proses hukum ini sudah tepat belum, Prof? Kalau melihat dengan konstelasi yang ada sekarang? Ya, kalau saya lihatnya begini, lihat itu orang itu bertanya, satu, dia menuduh atau dia menyebarkan fitnah. Itu lihat aja di situ. Kalau dia hanya bertanya, tadi saya katakan pertanyaan disalurkan kepada lembaga yang bersangkutan, tidak harus melalui publik, gitu ya. Karena ini masih dalam proses, belum berakhir, gitu. Tanyalah kepada lembaga yang bersangkutan tanpa harus publikasi. Yang kedua adalah kalau itu ternyata sudah bersifat menuduh, ya, membuat sangkaan-sangkaan secara publik, itu yang sudah mengarah kepada perbuatan penghinaan paling tidak. Tapi kalau sudah membuat tuduhan, ya tuduhan bahwa itu digelapkan, itu sudah fitnah namanya. Ini pasalnya semuanya sudah ada di situ. Maka saya ingin sampaikan di sini harus ada hal yang terkait dengan bertanya pun itu harus ada namanya istilah bahasa hukumnya itu namanya bertanya harus punya etikat baik lah. Dengan cara-cara yang baik karena hanya bertanya. Bertanya tidak harus ke publik, saya bertanya kepada publik. Bertanya kepada lembaga yang bersangkutan. Toh di situ ada address yang jelas, alamat yang jelas, melalui email juga yang jelas. Gitu. Jadi clear menurut saya kalau itu dilakukan. Tapi kalau melenceng dari prosedur itu, ya pengalaman yang saya baca dalam konteks itu, ternyata dia melenceng. Karena melenceng maka lahirlah namanya dugaan terjadinya namanya pencemaran nama baik. Ya, itu seharusnya dihindari. Oke. Tadi saya ulangi lagi, semuanya itu dilakukan. Kalau tadi ingin bertanya, lihat rekening dan sebagainya, kalau itu dibuka monggo saja. Tapi hak hak orang yang menyumbang kan hanya membaca rekening yang nyampe atau tidak kan gitu. Tidak harus membuka semuanya. Gitu. Baik. Saya mau ke nanti pada gilirannya harus ada pertanggungjawaban institusi yang bersangkutan begitu. Baik, baik Prof. Saya mau ke Mas Hussein. Mas Hussein tadi mungkin sudah dijawab sebagian oleh Prof. Muzakir begitu ya. Anda kalau memang sebagai donatur, Anda berhak untuk menanya ke Ustadz Adi Hidayat. Tapi tadi dikatakan kalau memang sebagai donatur, berarti juga Anda harus menyerahkan bukti juga kepada Mas Fad untuk mempertanyakan kemana uang ini. Tidak bisa mengatasnamakan rakyat Indonesia, seluruh Indonesia. Iya. Tanggapannya, Mas? Soal tanggapan itu mengenai saya jadi donatur atau enggak, saya sudah jawab masalah itu kan. Saya nggak mau sebutkan apakah saya jadi donatur atau tidak, karena saya nggak mau jadi iya gitu. Gak apa-apa, nanti kita bisa buka juga dari rekeningnya. Boleh, silakan. Dan kita akan tunjukkan juga. Dari selain itu ya, selain itu maksud saya, setelah ada ini beberapa atau juga dari beberapa keluarga yang merasa nyumbang, wah ini jangan-jangan nggak benar nih. Ketika akhirnya kan muncul itu. Nah kembali lagi dari himbauannya dari Pak Muzakir tadi, dari Prof. Muzakir, bahwa memang ini kan masalah dipublish. Kenapa tiba-tiba akhirnya muncul kawan-kawan kita netizen mempertanyakan
Ini masalahnya kan dipublish. Kalau itu nggak dipublish, oke lah, nggak apa-apa, kan kita juga nggak bakalan tahu. Setelah mungkin udah selesai semuanya mengenai validasi izinnya apa ini segala macam, boleh sekarang dipublish gitu loh. Dikasih tahu, diinformasikan ke masyarakat bahwa ini sudah diterima sekian. Tapi Mas Husin sempat mempertanyakan ke Mas Fat atau lembaga Ustadz Adi Hidayat belum? Selain dipublish secara langsung. Sebelum dipublish, sebelum ditanyakan melalui media sosial, sempat nggak? Tadi kan Prof mengatakan tanyakan langsung saja ke lembaga terkait. Kalau memang Mas Husin sebagai donatur. Oh, ya kemarin akhirnya kita menanyakan. Belum ada, kita belum dapat pertanyaan langsung. Kita akhirnya menanyakan di media sosial. Waktu kita dipertemukan ya. Akhirnya kita mempertanyakan, sebelumnya enggak, karena ini sudah jadi rentetan yang sebelumnya. Dipertanyakan di mana kata Mas? Dipertanyakan, saya tanyakan validasinya. Validasi mengenai bank. Forumnya apa waktu itu? Di forum kemarin. Ya kan itu setelah bertanya di media sosial baru ada forum itu. Nah itu kan yang menjadi pertanyaan kan kawan-kawan kita kan. Tadi kata Prof adalah harusnya bertanya dulu kepada pihaknya, tidak di publik. Ini kan pertanyaannya adalah Mas nanyanya saya, bukan kawan-kawan saya yang nanya. Oke, ya saya kan? punya satu pertanyaan. Saya jawab, kalau saya yang diminta pendapat, ya saya nanyakan setelah kita ketemu kepada pihak yang bersangkutan. Jadi bertanyanya di layar televisi begitu? Di layar televisi saat karena dipertemukan. Ya sekalian dipublish karena ini sudah dipublish dari Ustadz Adi Hidayat. Wajar dong kita. Oh udah sekalian. Saya mau bertanya sama saat ini saya hadir juga mempertanyakan juga. Oke, mudah-mudahan pertanyaan langsung bisa dijawab sama Mas Fat. Iya silakan. Gimana, jadi Mas biar Fat? clear and clean. Jadi masyarakat juga nggak timbul fitnah. Kalau memang benar saya bilang lembaganya apakah sudah resmi untuk penggalangan dana. Terus kemudian lembaga yang nerima. Saya mau apakah tanya juga satu resmi? saja. Mas Husin ini pertama kan tadi dari Siber Indonesia, pertama mewakili masyarakat Indonesia atau mewakili kita dan teman-teman kita tadi yang tadi disebutkan? Saya mewakili ya masyarakat aja. Kita jadi supaya saya kita ini kan ormas, supaya saya menjawabnya kan? Clean and cut. Maksudnya kan nyinggung-nyinggung Cyber Indonesia. Kita kan ormas ya kan. Jadi mewakili masyarakat ya? Iya, secara tidak langsung saya mewakili ormas kita. Kita membawa nama ormas kita gitu loh. Nah, ormas ya sebagai donatur juga pastinya begitu ya? Kita nggak mau bilang itu sebagai donatur, takut teriak. Takut teriak gitu. Nanti kita cek. Kan nggak boleh kita teriak. Baik ormasnya atau orangnya, cek ada tanggal, waktu dan segalanya. Bukan masalah itu. Mempertanyakan itu ini tadi masalah kenapa? dipublish. Saya mau jawab begini ya. Maksud saya ini masalah publish. Kalau nggak dipublish, sebetulnya kan riak juga akhirnya dipublish. Ini ada penggalangan dana, kita mau nyumbang ke Palestina, ya kan? Itu kan riak juga akhirnya yang muncul kan. Nah, kita mencegah itu sebetulnya. Ya nggak apa-apa. Kan gini, nah, sebetulnya kan tadi tidak ada kewajiban. Kita kasih kesempatan ya Mas Fat ya. Tadi kan dua pakar hukum menyebut di televisi dua-duanya menyebut bahwa tidak ada kewajiban untuk pihak yang dituduh sebetulnya untuk menunjukkan bukti dan lain sebagainya. Karena asas hukumnya mengatakan siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Kan ada tuduhan, maka yang menuduh itu harus membuktikan. Sekarang ada tuduhan bahwa ada jangan-jangan ada penyelewengan, jangan-jangan ada begitu. Nah, dibuktikan saja ada bukti-bukti penyelewengannya. Nah, itu kewajiban kalau di dalam kacamata hukum. Kami tidak ada kewajiban sebetulnya untuk menunjukkan slip bank, untuk menunjukkan rekening koran, untuk menunjukkan ini dan itu. Tetapi kenapa sejauh ini kami tenang saja, kemudian ditanya itu siap menjawab, diundang ke TV siap datang, diminta klarifikasi kita klarifikasi. Kenapa kami tenang? Ya karena kami melakukan semuanya dengan baik, prosedural, tidak ada niat apapun dan siap dibuka ke publik. Tidak ada yang kita tutupi, misalnya kita berusaha ini, berusaha itu. Slip bank kita tunjukkan. Ditanya dulu baru dibuka gitu loh. Ya. Kenapa? Jadi logikanya kan jangan dari awal-awal ini saya sudah sedang dibuka. Bicara sebentar. Harusnya dibuka aja dari awal semuanya. Ini validasinya. Ini orang jadi nggak timbul fitnah di media sosial. Kan, apalagi netizen Indonesia itu jahat-jahat. Karena masih berproses tadi dikatakan oleh Mas Fat ya. Jadi gini, ini logika sederhana aja. Jadi jangan begini. Jangan ketika fitnah sudah ada, terus menyalahkan orang yang difitnah. Makanya agar fitnah tidak ada harus dilakukan ini. Ya kan masalahnya fitnahnya. Bukan fitnahnya sudah ada, terus kita disalahkan juga. Makanya agar tidak ada fitnah, maka harus dilakukan ABCD. Satu, ini sedang berproses. Yang kedua, kita ada itikat baik membuka secara publik. Yang ketiga, apa yang dipersoalkan oleh netizen yang digiringkah, yang diframingkah, atau yang memang dengan sengaja ingin menuduh, memfitnah dan lain sebagainya, kita juga buka buktinya. Tidak ada yang ditutupi. Bahkan banknya ditunjukkan.
lembaga yang dipilih Mas Fad, adalah di lembaga masjid aja itu Oke, setiap sebentar. hari ada loh. Setiap Oke. hari itu ada laporan Mas ya? keuangan. Ya, Itu paling Mas Fad. nominalnya 1 juta 2 juta. Ini 30 M, Mas. Ya kalau datang ke masjid kami juga ada juga laporannya dari di masjid Ini kami. bukan laporan masalah dari- masjid. Ini sudah dipublish kok. Wow, lataran internasional gitu Iya. kan. Oke, boleh kita lanjutkan Harus nanti. di-clear-clearkan Boleh kita semua, lanjut ya, gitu. nanti ya. Sama seperti di masjid kan Siap. mengenai zakat ini. Oke, Iya. boleh ya kita lanjut ya. Sangat-sangat Saya izin nih, sensitif. saya izin nih. Ya, nggak apa-apa. Ya, boleh kita lanjut ya. Kita break dulu soalnya. Siap. Oke, kami akan kembali sesaat lagi.